Untuk pemateri pertama, kita langsung saja ke Kak Asya. Nah, sebelumnya saya mau bacain dulu nih CV-nya Kak Asya. Kelihatan kan ya Kak Asya? Iya, kelihatan. Oke. Nama Asya Zilhilmi, lahir Banyumas, asli Banyumas. Terus sekarang sedang menempuh pendidikan di UGM. Nah, ini bisa dilihat sendiri CV-nya. Mungkin yang belum tahu bahasa Inggris bisa jadi belajar. Oke, Kak Asya ini lulusan Kak Asya ini pernah ikut volunteer global di Thailand. Nah, karena mungkin banyak banget pengalaman yang akan di-share, langsung aja ya, langsung ke Kak Asya. Silakan. Oke. Sebentar. Oke, Kak Asya, silakan. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman. Jadi, Selamat siang, Mbak. siang ini saya akan sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya mengikuti Global Volunteer di Thailand. Jadi, untuk awalnya, saya pakai aku aja ya. Aku ikut Global Volunteer ini. Nama proyeknya adalah Sawadee Thailand Wave 36. Itu salah satu proyek dari ISEC, suatu organisasi. Dan bisa di next. Oke. Nah, dari proyek ini basicnya itu adalah untuk dari SDGs number 4 dari PBB, yaitu quality education. Alasan kenapa sih dari awal aku interest untuk mengikuti Global Volunteer ini. Yang pertama itu untuk challenge myself, karena menurut aku ini tuh pengalaman yang sangat baru. Dari SMA itu aku sama sekali belum pernah mencoba hal-hal untuk melakukan hal yang positif seperti ini. Maksudnya yang berdampak besar seperti ini. Jadi karena ketika itu ada peluang untuk mengikuti hal ini, dan menurut aku ini jadi turning point untuk diri aku sendiri, agar sekiranya hidup aku ini bisa berimpact untuk orang lain. Dan kenapa aku memilih quality education, itu karena sejalur dengan cita-cita aku untuk menjadi seorang pengajar. Jadi menurut aku dari project quality education ini, kan misi projectnya itu mengajar bahasa Inggris di rural area, di pedesaan. Nah itu jadi bisa dijadikan salah satu batu loncatan untuk aku untuk belajar bagaimana cara aku bisa sharing dengan orang lain, bagaimana cara mendeliver ilmu yang aku punya ke orang lain, dan mencoba berbagai hal seperti kayak metode bagaimana aku harus bisa menyampaikan apa yang aku punya ke orang lain. Selain itu, kenapa aku memilih di negara di Thailand itu karena aku sangat penasaran dengan culture, dengan budaya dari Thailand itu sendiri. Kemudian karena itu merupakan salah satu pertama kalinya aku untuk first time going abroad, keluar negeri. Jadi aku memilih untuk negara di Asia. Dan pendidikan di Thailand itu mirip dengan di Indonesia. Dan ketika itu kan aku di Thailand, uh, sama itu ada dari aku mengajar proyeknya itu mengajar SD kelas 1 sampai kelas 6 dan SMP kelas 1 hingga kelas 3. Bisa di next. Halo.
Nah, dari persiapan aku sendiri itu sebenarnya ada before dan afternya. Jadi awalnya itu aku interest udah dari ketika SMA. Kemudian aku mulai mencari project-project yang bersesuaian dengan keinginan aku yang seperti tadi quality education. Kemudian aku mendaftarkan diri, terus isi form dan apply dokumen, kemudian langsung interview karena ketika itu emang langsung diarahkan untuk arrange interview dengan ISEC di Thailand. Nah, dari aku sendiri tips and trick buat interview itu yang pertama be confident, yang kedua relaxed karena itu penting banget buat gimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewer. Kemudian yang terakhir adalah show your eagerness atau perlihatkan gimana kesungguhan kamu terhadap project yang akan kamu jalani gitu. Jadi setelah alhamdulillah aku keterima, itu ada beberapa hal yang harus aku persiapkan, itu pasport, visa, flight ticket, insurance. Oh iya, untuk project di Thailand ini jangka waktunya adalah 6 minggu. Jadi di sana aku membutuhkan visa karena di sana kan aku mengajar, tetapi secara sukarela gitu. Dan jangka waktunya itu 6 minggu, jadi diperlukan visa. Kemudian insurance itu sebenarnya itu sangat diperlukan karena dalam 6 minggu kita kan nggak tahu ya apa yang bakal terjadi di sana. Next. Nah, jadi sebelum aku berangkat ke Thailand itu dari ISEC itu sendiri mengadakan outgoing preparation seminar. Di sini kita diberi pembekalan sebelum kita berangkat sana seperti bagaimana kemungkinan buruk yang bisa aja terjadi dan bagaimana kita harus apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi, siapa yang harus kita reach pertama kali gitu. Kemudian pengenalan dan juga dari berbagai negara. Jadi di preparation seminar itu ada dari volunteer action partisipan dari untuk yang pergi ke berbagai negara. Next. Nah, tempat aku di Thailand itu adalah di Thammasat University. Jadi mereka yang istilahnya seperti panitia di sana, mereka yang pertama kali menjemput para exchange partisipan dari luar di sana. Kemudian selama 3 hari itu kita berada di universitas tersebut untuk dilakukan pembekalan. Next. Ya, jadi selama 3 hari itu ada Incoming Preparation Seminar atau IPS, pembekalan dari ISEC di Thammasat University sebelum mulai project. Jadi di Preparation Seminar itu kita diperkenalkan budaya-budaya Thailand, terus bagaimana sistem pendidikan di sana, dan bagaimana biasanya para murid dan guru di sana itu seperti apa, di lapangan itu seperti apa. Kemudian kita juga dilatih untuk mencoba metode-metode yang akan kita lakukan di sana. Terus kita juga sedikit banyak diajari basic dari bahasa Thailand karena mayoritas di sana belum bisa berbahasa Thailand. Jadi belum bisa berbahasa Inggris. Untuk itu makanya diadakan project tersebut. Nah, dari project ini aku ketemu dengan banyak sekali teman-teman dari Sri Lanka, kemudian dari Vietnam, dari China, Myanmar, dan Meksiko. Dan dari teman-teman Indonesia juga banyak dari lain daerah. Nah, di sini kita diadain Global Village atau pengenalan budaya dari masing-masing negara. Dan itu sangat menurut aku pengalaman yang sangat
sangat awesome karena di sana mereka sangat terbuka dan saling support, dan juga aku belajar banyak hal dari mereka, dan juga tentu saja banyak belajar tentang bagaimana menghargai. Terus di sana aku juga selalu observe, selalu mengamati gimana cek selalu observe gimana berbagai ide dari mereka itu yang bisa aku gunain juga untuk metode-metode ketika aku mengajar di daerah, di desa. Next. Nah, ini provinsi di mana tempat aku mengajar, namanya adalah Pechburi. Nama sekolahnya Wat Hwareng School. Dari seluruh siswa di sana itu nggak terlalu banyak. Jadi ada dalam satu kawasan sekolah itu ada TK, ada SD dari kelas 1 sampai 6 yang per kelasnya itu nggak lebih dari 20 siswa. Jadi dan juga ada kelas SMP 3 kelas, dan rata-rata itu siswanya 8 orang atau 5 orang. Jadi di sana tidak terlalu sulit untuk bisa getting to know each other dengan students di sana. Kemudian ketika pertama kali aku sampai di sana juga mereka sangat welcome dan ramah, dan itu jauh dari ekspektasi awal aku. Karena ketika aku sebelum ditempatkan di situ, karena aku satu-satunya yang ditempatkan di sekolah itu, tidak ada rekan isi partisipan yang lain. Jadi sebelum aku berangkat cukup merasa ada rasa khawatir dan segala pemikiran overthinking yang dirasa bisa mempengaruhi. Jadi ketika aku sampai di sana dan ternyata mereka sangat ramah dan terbuka, meskipun jadi kalau ketika sampai sana itu mayoritas kan ini ya Buddha. Kemudian aku di sini jadi seorang Muslim. Nah, tapi meskipun demikian mereka tuh sangat menghormati. Jadi sebelum aku sampai di sekolah itu ada beberapa hal yang aku harus disampaikan kepada pihak di sekolahnya. Jadi seperti apa yang harus disiapkan, misalnya ruang ibadah atau makanan-makanan yang nggak bisa dimakan juga harus disampaikan, karena di sana aku tinggal di host family. Nah, host family aku ini seorang guru juga di sana. Kebetulan beliau tidak terlalu bisa berbahasa Inggris, jadi itu merupakan salah satu tantangan bagi aku. Next. Nah, di kegiatan sehari-hari di sekolahnya itu ada morning activity, learning activity. Morning activity-nya itu kalau di Indonesia kan jam 7 masuk sekolah. Kalau misalnya di Thailand ini masuk sekolah itu pukul 8. Jadi sebelum pukul 8 mereka membersihkan seluruh sekolah dulu. Kemudian upacara dan senam pagi. Kemudian learning activity itu dari jam 8 itu sampai jam 3 sore. Nah, next. Nah, gimana sih dengan adanya language barrier itu, karena di sana tidak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi aku sering banget menggunakan Google Translate, dan kebetulan dari anak siswa-siswa di sana juga sudah paham ketika menggunakan Google Translate, dan aku tidak berekspektasi terlalu banyak ketika mereka ternyata ketika aku menyampaikan materi, mereka sangat excited dan aku sangat mengapresiasi hal tersebut. Jadi aku semakin semangat buat deliver knowledge aku. Nah, gimana caranya aku bisa dengan adanya language barrier itu, aku bisa
tetap menyampaikan materi bahasa Inggris itu kepada mereka gitu. Jadi aku banyak menggunakan Google Translate, body language itu penting banget. Dan juga sedikit mempelajari beberapa kosakata basic dalam bahasa Thailand. Terus yang terakhir adalah menggunakan metode fun learning. Fun learning itu jadi kayak misalnya sebelum dimulai pelajaran kita kayak bernyanyi menggunakan bahasa Inggris, bernyanyi dengan lagu bahasa Inggris, menari, kemudian berbagai games. Ya, di sini aku menggunakan flashcard. Flashcard itu yang flashcard aku jadi banyak banget aku sudah mencari di YouTube gitu sebelumnya untuk pembelajaran itu. Banyak banget di sana bisa kita temuin games-games untuk anak kelas SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan selain itu aku juga banyak mengajak mereka buat saling ngobrol meskipun dengan adanya kendala bahasa itu, tapi sedikit banyak at least aku harus banyak berinteraksi dengan mereka dan getting to know each other. Next. Nah, ini beberapa foto-foto dokumentasi aku ketika di sana. Karena aku ketika itu proyeknya di akhir pertengahan Desember hingga akhir Januari. Banyak banget event-event yang diselenggarakan oleh sekolah itu. Jadi mau tidak mau aku harus juga ikut juga berpartisipasi di dalamnya. Itu. Next. Nah, ini juga jadi ketika awal datang itu sempat berganti host family karena ada untuk kenyamanan. Jadi yang pertama itu aku berkenalan dengan banyak sekali orang-orang di sana seperti perawat di health center di sana, kemudian nurse students, terus para tetangga dan juga di sini host family yang kedua aku mostly aku selama 5 minggu aku tinggal dengan host family yang kedua. Dia tuh guru dan dia punya 3 anak perempuan. Jadi dan kebetulan mereka juga bisa menggunakan bahasa Inggris, jadinya itu lebih memudahkan untuk berkomunikasi. Kemudian di sebelah paling ujung kanan itu ada kepala sekolah dan guru bahasa Inggris. Ketika aku pertama kali sampai di sana, mereka semua ini sangat menyambut aku dengan baik dan itu memberikan impact yang besar untuk mendorong motivasi aku untuk semakin semangat dalam melakukan proyek itu. Next. Nah, jadi selain aku proyek untuk mengajar itu, aku juga tentunya harus bisa gimana caranya berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Nah, aku waktu itu diajak untuk riding bicycle dan itu sejauh 30 km. Dan itu merupakan pengalaman yang baru bagi aku karena 30 km itu jauh banget gitu. Terus mereka juga sangat memberikan impression yang baik. Mereka sering mengadakan dinner atau makan bersama dengan aku. Nah, ini salah satunya kita masing-masing saling memberi hadiah ketika tahun baru. Kemudian karena ini 5 hari kerja dari Senin hingga Jumat, kadang Sabtu dan Minggunya itu bisa digunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang ada di Thailand. Dan biasanya aku ke sana itu dengan
host family atau dengan guru-guru di sana, dan juga masih bisa juga untuk bepergian bersama dengan exchange partisipan dari negara lain gitu. Next. Ini beberapa tempat yang ketika itu aku kunjungi. Peranakan Kiri itu salah satu historical park, istana dari salah satu raja di raja dulu di Thailand. Kemudian ini ada ke pantai, kemudian ada famous bridge King Krachan. Kalau kalian pernah menonton film Thailand Crazy Little Thing Called Love, itu salah satu tempat yang lumayan terkenal. Next. Nah, jadi ketika di minggu terakhir itu sekolah tersebut membuat perpisahan kecil-kecilan. Jadi ketika upacara, mereka para students ini memberikan hadiah dan juga ada surat. Semua siswa memberikan surat, dan di situ terpampang ada foto-foto mereka dan nama mereka. Kemudian juga mereka memberi bunga satu-satu, dan itu sangat mengharukan karena dalam 6 minggu itu banyak banget memories yang menurut aku worth it banget, dan aku merasa dengan mengikuti Project Global Volunteer ini benar-benar membuat diri aku tuh lebih I know more about myself, dan juga aku tahu gimana caranya dan bagaimana rasanya berada di suatu negeri di mana sebelumnya kita tidak mengenal masing-masing, dan gimana kita bisa dengan waktu singkat itu bisa saling menghormati, menghargai, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi aku. Next. Nah, jadi selain aku ada perpisahan dengan sekolah, ada juga perpisahan dengan panitia-panitia dari AIESEC di Thailand, dan juga teman-teman dari negara lain gitu. Jadi di sini di farewell party itu kita sharing experience, sharing pengalaman, dan hal-hal sedih atau hal-hal lucu yang terjadi ketika selama 6 minggu itu. Next. Terakhir, if you never try, you will never know. Jadi mau sekecil apapun hal positif yang kalian lakukan itu, kalau kamu tidak mencobanya, kamu gak akan tahu impact apa yang bakal kamu berikan ke orang lain ataupun dapatin oleh diri sendiri. Itu kamu gak akan tahu kalau kamu belum mencobanya. Gitu. Sekian dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Asya udah berbagi. Wah, banyak banget tadi yang dibagiin sama kita semua. Mungkin langsung aja ya ke pemateri kedua. Nanti bisa langsung yang mau tanya ketentuannya di chat room. Silahkan. Nanti bisa dipandu sama admin yang lain. Oke, lanjut ke pemateri kedua yaitu Kak Umar. Cek Kak Umar, video sama audio. Iya, halo Mas Kali. Siap. Oke, lanjut ke pemateri kedua dan saya akan menampilkan CV beliau. Nah, beliau ini bernama lengkap Muhammad Umar Fahrudin, lahir di Brebes pada 29 Januari 95, dan bisa dibaca sendiri ya lanjutannya. Sekarang beliau sedang menempuh studi di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta.
Baik, langsung saja waktu dan saya silakan ke Kak Umar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Dan di sini banyak sekali anak-anak saya ya. Ada adik saya, anak-anak saya. Banyak sekali ada di sini. Semoga hari ini puasanya masih lancar. Baik, di sini saya seperti yang ada di pamflet, di sini bincang pemuda, jadi di sini bincang-bincang saja pengalaman tentang, menceritakan tentang pengalaman, seperti yang tadi juga Kak Asya ya, Kak Asya juga sharing tentang pengalamannya waktu di Thailand. Dulu Kak Asya itu di Phetchaburi, kalau saya dulu di Chonburi, di Bang Seng kalau nggak salah, di Bang Seng, agak jauh 2 jam dari Bangkok, seperti itu. Baik, langsung saja di sini bincang pemuda. Hal yang sangat simpel sebenarnya, mungkin terkesan sangat simpel sekali ketika menghantarkan makanan ke tamu kemudian tidak senyum. It's kind of ethics ya. Jadi itu salah satu etika yang sebenarnya kita pelajari di organisasi. Ketika kemudian di kelas kita tidak akan belajar itu, ya sekali lagi di kelas kita belajar teori. Nah, ketika kemudian di luar di organisasi kita belajar tentang kita belajar tentang soft skill-nya, kita belajar tentang action-nya seperti apa sih, realisasinya seperti apa sih, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini slide terakhir, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Kemudian di sini, di sini ini salah satu quote quote favorit saya dari almarhum Bob Sadino. Jadi karena kita sebenarnya belajar, mungkin awal kita mungkin underestimate atau biasanya kita underestimate lah, siapa sih dialah, ini gimana, ini itu bla bla bla. Nah, kemudian di sini di quote ini itu benar-benar ditekankan bahwa kita tidak diperkenankan untuk pura-pura bodoh ya. Tapi kita harus menurunkan ego kita ketika kita bertemu dengan orang baru, ketika kita di organisasi baru, ketika kita di komunitas baru. Kenapa? Karena pasti gelas kita itu akan terisi, entah sedikit atau banyak seperti itu. Entah kemudian isinya katakanlah mohon maaf tawar, atau kemudian rasa stroberi, rasa teh, rasa susu, rasa vanila dan lain-lain, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kosongkan gelas kita. Gitu. Karena apa? Karena kita mungkin kalau misal istilah Arabnya ya, teman-teman yang di sini yang lebih tahu dengarkan siapa yang berbicara, dengarkan apa yang dibicarakan, unzur makola, lihatlah ya, unzur makola wala tanzur manqol. Jadi lihat apa yang dibicarakan atau dengarkan apa yang dibicarakan, kemudian jangan lihat siapa yang berbicara, karena ketika kita fokusnya ke siapa, maka kita akan lebih melihat ke orang yang mungkin harus titelnya di atas kita, atau kemudian strata sosialnya di atas kita, dan lain-lain. Jadi seperti itu mungkin. Itu saja mungkin dari saya, selebihnya mungkin nanti akan dilanjut dengan tanya jawab seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik, terima kasih Kak Umar. Wah, banyak banget tadi. Dan wah, ini pertanyaannya udah banyak banget ini buat Kak Umar maupun Kak Asya. Oke, untuk pertanyaan, jadi seperti ini. Karena kita hanya mempunyai waktu sampai pukul 4, nah, untuk pertanyaan yang belum terjawab di Zoom, via Zoom, nanti akan dijawab melalui diskusi grup WhatsApp. Oke, jadi karena ini banyak sekali pertanyaan, mungkin ada beberapa yang tidak bisa terjawab. Tapi kalau bisa terjawab, oke, nggak apa-apa. Baik, jadi random aja ya, kita random dari atas. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Kak Asya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari
Nararya ya, gimana caranya kita bisa meyakinkan diri buat melakukan sesuatu hal yang besar. Jadi menurut aku pertama kalau kamu sudah membuat suatu keputusan untuk melakukan suatu hal mau itu kecil ataupun itu keputusan yang besar, itu pasti kamu ada rasa untuk berkomitmen. Dan kalau dari aku sendiri, dalam memutuskan suatu hal untuk melakukan hal itu berdasarkan keinginan dan sesuatu yang aku sesuatu yang disukai dan sesuatu yang kalian benar-benar interest untuk dilakukan, karena menurut aku itu membuat suatu motivasi tersendiri di diri untuk bisa kita bertanggung jawab dalam melakukan hal itu. Dan juga karena kita menyukai hal tersebut, itu bisa menaikkan kepercayaan diri kita, kemudian kita bisa enjoy dalam melakukan hal itu, sehingga outputnya yang dihasilkan itu nantinya bisa maksimal. Dan kemudian gimana caranya tadi biar yakin, dan terkadang dalam memutuskan itu ada rasa ragu, khawatir, dan takut gitu. Jadi kita harus bisa handle emosi kita sendiri. Jadi ingat lagi tujuan dari apa yang akan kita capai, kenapa kita melakukan hal itu, kenapa kita membuat keputusan itu. Dan juga kita juga bisa bercerita tentang keraguan kita atau ketakutan kita kepada orang lain untuk bisa agar ada support. Jadi emosi kita bisa terhandle gitu. Kemudian ketika kamu sudah berkomitmen, maka just do it gitu. Jadi if you never try, seperti yang tadi saya katakan, if you never try, you will never know gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Naufal, setiap organisasi memiliki tujuan dan kegiatan yang berbeda antara satu organisasi dan lainnya. Perbedaan kegiatan ini menjadi pilihan bagi seorang pemuda untuk bisa memilih jenis kegiatan yang ingin dia ikuti. Pertanyaannya, bagaimana cara mengaktualisasi potensi yang dimiliki diri kita sendiri agar tidak salah masuk organisasi? Jadi kalau menurut saya itu kita harus bisa banget mengenali diri kita sendiri, apa yang kita sukai, apa passion kita, apa segala hal yang kita interest gitu. Jadi ketika hal itu sudah kita ketahui, kita bisa memilih organisasi apa yang ingin kita ikuti gitu. Jadi dan ketika kita sudah mencoba untuk melakukan masuk di organisasi tersebut, nantinya kita akan berjalan dalam waktu itu, kita akan mulai untuk mempelajari skill-skill baru, dan potensi kita juga bisa dikembangkan sejalur dengan apa yang kita sukai dan komitmen dari awal begitu. Lalu mungkin langsung dijawab semua pertanyaan dari Kak Asya, atau mau lanjut ke Kak Umar dulu nih? Silakan ikut moderator. Baik. Baik, mungkin biar enak, selang-seling gitu ya. Tadi udah 2 soal dari Kak Asya, sekarang boleh Kak Umar untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya ini coba milih-milih pertanyaan yang ke saya panjang-panjang sekali ya. Oke, mungkin bisa yang dari paling atas ya Kak Umar. Ya, bentar. Atau mungkin terserah Kak Umar. Ya, mungkin ini ya pertanyaan yang mungkin agak mayoritas, agak banyak maksudnya, agak banyak maksudnya pertanyaan yang hampir sama-sama. Gimana caranya, katakanlah mungkin gampangnya seperti gimana caranya biar menggabungkan antara pendidikan kuliah dan organisasi semuanya dipegang secara masing-masing. Ini yang ambil dari Mbak Ulia Roshida, yang di bawah juga ada beberapa pertanyaan yang hampir sama seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman, jujur saya pun dulu sempat oleng ya. Jadi dulu saya sempat oleng, jadi saya
pas awal sekali ikut organisasi itu, jadi katakanlah seperti ini, perjalanan saya pun tidak semulus itu. Ketika kemudian orang-orang melihatnya yang baik-baik, ya alhamdulillah. Tapi sebenarnya perjalanan saya pun tidak semulus yang orang-orang lihat mungkin di postingan saya atau dari cerita-cerita orang. Jadi ketika kemudian dulu saya awal ikut organisasi, semester 2, IP semester 2 saya itu turun jauh, lumayan jauh, ya. Lumayan jauh. Yang kemudian itu sempat bikin ngedown saya waktu itu. Jadi saya pun sempat menyalahkan pilihan saya kenapa kemudian saya akhirnya ikut organisasi seperti itu. Tapi kemudian saya mencari lingkungan ya. Jadi gini, teman-teman, mendapatkan lingkungan yang satu atmosfer yang satu visi misi itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Katakanlah mohon maaf, seberapa pintar, seberapa hebat, seberapa cerdas teman-teman ketika kemudian lingkungannya tidak satu frekuensi, tidak satu visi misi, maka akan tetap terbawa dengan lingkungan itu, ya. Tidak kemudian teman-teman diharuskan untuk berteman hanya dengan orang-orang yang baik, hanya orang-orang yang akademis, hanya orang-orang yang serius, tidak. Tapi kita harus tahu porsi itu kita tahu porsi kita itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena saya ketika kemudian dulu di kampus, alhamdulillah punya teman ketika sudah masuk ke semester 3, waktu itu saya masih ingat habis ngospek waktu itu. Jadi saya baru benar-benar akrab dengan teman-teman S1 saya. Saya kenal dengan salah satunya di sini tadi ada Mbak Rosi Triandani. Jadi dengan teman-teman saya kenal dengan mereka dan ternyata mereka itu satu visi misi, satu frekuensi di mana teman-teman itu pengen antara perkuliahan dengan dunia organisasi itu kita seimbang seperti. Jadi kita sering sekali kita kemudian berdiskusi di tengah setelah katakanlah kita rapat atau ketika kita benar-benar nggak ada kegiatan, kita benar-benar free hanya kuliah, kemudian kita diskusi, kita belajar kelompok mungkin kalau bahasa teman-teman sekolah ya. Kita belajar kelompok atau apa ya namanya ya, tutor sebaya seperti itu. Belajar kelompok atau tutor sebaya di base camp kita. Dan ya alhamdulillah jadi kita sampai kadang itu pasang target ya, nilai mata kuliah ini berapa, nilai mata kuliah ini berapa, nilai mata kuliah ini berapa seperti itu. Jadi lingkungan itu sangat-sangat penting sekali menurut saya. Jadi support system itu benar-benar penting sekali. Jadi teman-teman harus pintar-pintar milih ya, pintar-pintar milih. Ketika kemudian teman-teman itu di dunia organisasi, maka harus bertemannya dengan orang-orang yang seperti apa. Ketika kemudian teman-teman lagi butuh untuk akademik, maka teman-teman harus berteman dengan siapa. Dan saya pun banyak teman-teman yang untuk seru-seruan, katakanlah hanya seru-seruan, mereka benar-benar nggak ikut organisasi pun banyak. Jadi ketika kemudian saya benar-benar jenuh, karena kita nggak bisa kemudian selalu serius, kita nggak bisa kemudian selalu, kalau bagi saya ya, kita nggak bisa selalu apa ya, bergulut dengan organisasi atau dengan akademik. Terus kita pun butuh refreshing, kita butuh jalan-jalan, kita butuh sekedar kemudian keluar malam, cari angan malam, ke angkringan, minum jahe, itu sangat perlu sekali menurut saya. Dengan tidak ada pembahasan masalah perkuliahan dan organisasi sama sekali, itu pun perlu. Jadi sekali lagi kita harus tahu porsi dan kita tahu dengan siapa kita berteman dan kita akan mendapatkan apa seperti itu. Jadi kita tidak menjadi parasit bagi teman-teman kita, pun kita tidak mencari parasit dari teman-teman kita. Jadi kita simbiosis mutualisme seperti itu. Jadi dan saya harapkan teman-teman juga ini ya berkomitmen ya. Jadi tidak hanya berteman dengan orang-orang, katakanlah tidak hanya berteman dengan apa namanya, tidak hanya berteman dengan penjual minyak wangi biar bau wangi saja, tapi kita juga harus pakai dong minyak wanginya seperti itu. Jadi kita juga harus ngambil, kita harus ambil aksi, kita harus take an action, gimana caranya biar akademik kita juga jalan gitu. Jadi jangan cuma gabung dengan orang-orang pintar saja, tapi juga kita harus ngambil ilmu dari mereka seperti itu dan kita memanfaatkan itu. Jadi saya jujur saya terbantukan oleh teman-teman saya dan percaya atau tidak, saya dengan teman-teman dekat saya, mungkin saya katakan sahabat ya, sahabat-sahabat saya waktu itu, kami sidang di hari yang sama, gitu. Jadi
kita beberapa waktu itu kita sidang benar-benar di hari yang sama, dan saya dengan satu teman saya namanya Dwi Kurniawan, Mas Dwi, kami benar-benar sidang di hari yang sama dengan IPK yang sama waktu itu. Ya karena ya kami bersaing waktu itu dan kami berdiskusi seperti itu. Jadi lingkungan sangat membantu sekali seperti itu. Kemudian harus satu lagi, Mas Gali. Bentar, ini udah panjang sekali ya. Bentar. Cara menyeimbangkan udah terus Pak Umar. Haruskah kita menuruti keinginan orang tua kita jika keinginan kita melanjutkan jenjang pendidikan bertentangan, beda instansi pendidikan misalnya, sedangkan bukankah pendidikan itu hak anak dan orang tua hanya membantu biaya, dan apakah jika tidak menurut termasuk durhaka? Ya, gini ya, jadi ini apalagi ini musim-musim mau masuk ke universitas ya. Musim-musim mau masuk ke universitas. Jadi pastikan pilihan teman-teman semua, pilihan adik-adik semua itu didiskusikan dengan orang tua seperti itu. Jadi sebenarnya tidak harus menuruti keinginan orang tua, tapi kita juga harus tahu keinginan orang tua dan keinginan kita seperti apa, kalau bisa diambil jalan tengahnya. Jadi ini ya, kita harus menggarisbawahi di sini pertanyaan dari Mas Hanif Amrullah ya, orang tua hanya membantu biaya. Saya harap diganti ya kata hanyanya, karena biaya itu sangat banyak di perkuliahan ya. Mungkin teman-teman yang sudah kuliah tahu biaya perkuliahan seperti apa, UKT-nya berapa, kemudian apa namanya bayaran-bayaran yang lain berapa. Jadi pastikan, karena orang tua itu apa ya, punya andil yang sangat besar sekali di hidup kita, dan orang tua itu menentukan pilihan pun tidak kemudian serta-merta kamu harus ini karena orang tua guru atau seperti apa. Jadi memang rata-rata seperti ini ya, kasusnya yang terjadi adalah ketika orang tua guru maka anaknya pengen dijadikan guru. Dan itu pun keputusan seperti itu terlihat sangat sederhana sekali, tapi sebenarnya orang tua pun sangat memikirkan jauh sekali. Ya, sangat memikirkan jauh sekali. Makanya kalau bisa, untuk keputusan apapun yang berkaitan dengan masa depan teman-teman semua, itu pastikan orang tua itu ridho. Itu karena seperti ini ya, saya alhamdulillah sejauh ini ketika ingin memutuskan apapun, ingin mengambil keputusan apapun itu, saya selalu diskusikan dengan orang tua saya seperti itu. Kenapa? Karena saya yakin sekali orang tua itu punya apa ya, punya andil yang sangat besar sekali, baik visible maupun invisible ya, baik terlihat maupun tidak terlihat ya. Yang tidak terlihat seperti apa? Saya sering mengatakan ke teman-teman saya, ya, saya sering mengatakan ke teman-teman saya ketika mereka menanyakan tentang apa namanya, menanyakan tentang beasiswa LPDP atau beasiswa PPA dulu waktu S1. Saya sering mengatakan ke teman-teman bahwa teman-teman yang tidak lolos beasiswa LPDP itu tidak berarti tidak lebih baik dari kami yang lolos seperti itu. Ya, jadi bisa jadi beliau-beliau yang tidak lolos itu jauh lebih baik, dan bukan bisa jadi, memang saya pun melihat sendiri itu seperti itu. Nah, tapi kemudian mungkin ada faktor X yang kemudian menolong saya. Nah, faktor X itu apa? Mungkin ya, saya sangat meyakini sekali, yaitu ridho dan doa orang tua seperti itu. Ridho dan doa orang tua. Mungkin ya, ini juga harus digarisbawahi ke teman-teman semua bahwa katakanlah ya, mungkin orang tua kita itu tidak seberuntung kita punya pendidikan yang mungkin lebih tinggi seperti itu. Tapi jangan sampai kita merendahkan orang tua kita karena mungkin orang tua kita hanya lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, atau bahkan tidak sekolah. Itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena I do believe bahwa restu orang tua ya. Jadi itu benar-benar berpengaruh sekali ke gimana jalan hidup kita seperti, karena saya alhamdulillah sekali saya termasuk orang yang sangat dienakan sekali, katakanlah waktu S1 itu saya alhamdulillah ya dikenal baik oleh dosen, kemudian berkesempatan dapat beasiswa 2 kali, kemudian setelah lulus waktu itu
saya sudah sempat searching, mungkin teman-teman tahu kayak Jobstreet dan lain-lain aplikasi-aplikasi cari kerja, dan alhamdulillah ada panggilan kerja langsung dan ditempatkan di tempat yang enak. Kemudian di sana diamanahi baru berapa tahun diamanahi amanah yang cukup besar. Kemudian setelah berapa tahun kemudian alhamdulillah dapat rezeki lagi, dapat beasiswa dan lain-lain. Dan saya nggak bisa menafikan bahwa itu semua berkat ya doa orang tua saya, doa ibu, bapak, dan support system ada adik saya, ada keluarga saya yang lain, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman berdiskusi dengan orang tua, karena orang tua sangat berpengaruh sekali. Seperti itu ya. Karena katanya ridallahu fi ridal walidain, seperti itu. Itu sudah 2 pertanyaan, Kak Gali. Silakan ke Kak Asya. Ya, boleh lanjut ke Kak Asya mungkin. Oke. Jadi ini ada pertanyaan. Apa langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa dan komunikasi yang minim, tetapi sangat ingin mengikuti program seperti itu, seperti Global Volunteer gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, sebelum aku mengikuti Global Volunteer ini, dan sampai sekarang aku masih belajar juga bagaimana untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan juga komunikasi itu masih belajar. Jadi sebelum itu, kalau kita sangat ingin untuk mengikuti program itu, yang pertama adalah belajar. Pastinya kita harus belajar bahasanya dan juga berlatih. Dan berlatihnya itu bisa untuk kayak misalnya sering menonton film dengan bahasa yang sedang kalian pelajari, atau bisa juga melatih berbicara bahasa asing itu dengan diri sendiri jika kalau tidak ada teman yang bisa kalian dijadikan partner gitu. Nah, terus untuk dari kemampuan bahasa dan komunikasi yang minim itu penting banget untuk selalu berlatih dan mencobanya. Jadi karena bisa itu kan karena terbiasa ya, jadi itu memang harus dibiasakan coba gitu. Terus ada pernah nggak sih kakak ikut organisasi tapi tugas yang diemban itu bukan yang dikuasai? Karena pertama kali aku ikut organisasi justru emang di sekarang ini di S1 ya, mulai tertarik untuk ikut organisasi yaitu ISEC, dan kebetulan aku jadi staff di marketing, di mana aku harus membuat gimana kita bisa komunikasiin dengan para calon exchange partisipan, dan juga gimana caranya aku bisa membuat sebuah poster, mendesain dan segala macam. Itu tentunya sebenarnya aku tidak mempunyai basic untuk editing seperti itu, tapi karena pada dasarnya itu aku sangat tertarik, jadi aku sangat ingin mempelajari hal itu. Dan dalam divisi misalnya tadi itu dalam suatu divisi ya, jadi kita bisa sama-sama untuk belajar dan mempelajari hal itu. Gimana? Halo, maaf sepertinya tadi koneksinya buruk. Jadi ini dilanjutkan ke Kak Umar atau bagaimana? Boleh. Mungkin tadi diulang sebentar, Kak.
Oh, oke. Yang pertanyaan terakhir. Ya, Aduh, ini chatnya. Pertanyaannya tadi bagaimana jika ini ya kita tidak membantah apa? Tadi pertanyaannya apa ya? Maaf, ini chatnya nggak keluar soalnya. dalam memilih organisasi, yang tadi tuh ininya gini Iya, Kak, iya itu. kalau kita itu ditempatkan pada situasi yang kita itu bukan ahlinya seperti itu. Oh iya. Jadi kalau aku sendiri, karena tadi pengalaman aku untuk ikut organisasi untuk pertama kali dan aku tidak memiliki dasar-dasarnya itu, yang terpenting itu adalah kita mau untuk mempelajari itu karena kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dari divisi yang sudah kalian emban gitu. Jadi kita harus, karena kita punya tanggung jawab, makanya kita harus bagaimana caranya kita kalaupun tidak bisa itu ada mau untuk mempelajari, karena di divisi itu kan juga tidak sendiri ya, ada rekan-rekan yang lain. Jadi masih ada waktu dan kesempatan kalian untuk mempelajari itu. Gitu. Oke, lanjut ke Kak Umar dulu ya. Ya. Boleh Kak Umar untuk menjawab pertanyaan yang sangat banyak. Iya pertanyaan. Iya ini dari Kak Farhan Umarudia, sama-sama Umar. Wah ini berat ini pertanyaannya. Bagaimana tanggapan kakak tentang organisasi yang diharuskan oleh Kiai Pondok untuk diikuti ketika menjadi mahasiswa, tetapi sebetulnya mahasiswa tersebut tidak mau mengikuti organisasi tersebut, malah ingin mengikuti organisasi yang lain karena menurut dia baik baginya. Wah ini klise sekali ya pertanyaannya. Ya, kalau bagi saya silakan Mas Farhan itu memastikan terlebih dahulu organisasi yang disarankan oleh Pak Yai atau Abah Yainya itu seperti apa, apakah memang tidak lebih baik daripada organisasi yang diinginkan atau tidak seperti itu. Ya, karena sebenarnya saya pun sama ya, kasusnya sama, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengikuti itu seperti itu. Tapi sekali lagi harus punya pertimbangan, harus punya alasan, tidak serta merta karena apa ya, karena memang tidak seret apa, karena sebenarnya setiap organisasi mengajarkan kita tentang kebaikan seperti itu ya. Karena kita akan belajar banyak di organisasi apapun. Nah, jadi sebelum kemudian memutuskan untuk tidak mengikuti, silakan dicari tahu terlebih dahulu organisasinya seperti apa. Karena saya pun dulu sama ya seperti itu, dan akhirnya saya tidak, dengan beberapa pertimbangan waktu itu, saya tidak mengikuti anjuran itu atau anjuran untuk mengikuti organisasi tersebut. Seperti saya mengikuti organisasi yang lain. Jadi menurut saya sebenarnya tidak apa-apa, tapi kita harus punya alasan yang kuat kenapa tidak ikut organisasi tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi ada pertanyaan yang sangat panjang sekali dan ini apa ya, ini dari Mas Hanif Rabbani ini. Mas Hanif Rabbani pertanyaannya panjang sekali ini, kenapa akses beasiswa dari negara hanya bisa didapat bagi yang berprestasi saja, sedangkan yang kurang berprestasi dan kurang mampu secara intelektual tidak mendapatkannya, padahal tujuan pendidikan itu kan untuk mencerdaskan bangsa, bukan hanya untuk diserap pasar, dan hak pendidikan itu termasuk kategori non-negotiable rights dalam teori hak asasi manusia yang berarti tidak dapat dibatasi dan keadaan dan atau kondisi apapun. Kalau mereka nggak ada akses untuk mendapatkan itu, sulit untuk berkembang jika hanya secara otodidak saja. Padahal negara wajib memberikan akses terhadap pendidikan untuk seluruh warga negara yang pintar maupun yang biasa saja. Nah, ini ya mungkin ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, mengikuti beasiswa, baik beasiswa PPA maupun LPDP. Jadi sebenarnya
negara itu benar-benar memberikan hak untuk semuanya, untuk kita semua, untuk warga sipil untuk mengikuti seleksi beasiswa. Tapi kemudian yang lolos itu siapa? Itu yang kemudian kita tidak tahu seperti itu. Karena memang nyatanya, mohon maaf, kemarin waktu saya ikut seleksi LPDP ada satu teman saya kenalan waktu di Surabaya. Dia itu mawapres, dia itu mahasiswa berprestasinya Unibrau. Dia mahasiswa berprestasinya Unibrau. Dia ikut yang jalur OSN ya, Science, LPDP yang Olimpiade, dan dia sudah banyak sekali lah medali, bahkan IELTS-nya 7 seperti itu. Saya yang anak bahasa Inggris saja, saya belum pernah tes IELTS dan belum berani jujur. Untuk tes IELTS saya belum berani. Nah, kemudian ketika tes, kita coba sharing waktu tes TPA, dia tinggi sekali, tertinggi di kategorinya waktu itu, dan ya kita nggak ada yang tahu ya. Kemudian ketika wawancara saya tanya ke yang bersangkutan gimana wawancaranya, alhamdulillah lancar dan lain-lain. Nah ketika dia tanya ke saya jujur tidak lancar waktu itu. Saya benar-benar dihabisi sekali oleh wawancara, oleh interviewer, terutama oleh profesor di bagian akademik. Nah, jadi teori-teori saya dibolak-balikan oleh beliau, dan saya sampaikan ke teman saya itu bahwa saya nggak pede untuk lolos seperti itu. Waktu itu tahap akhir ya, wawancara dan LGD itu tahap akhir, dan saya katakan saya tidak pede sama sekali untuk lolos, dan ya udah waktu itu tidak lolos pun ya sudah, memang nyatanya tadi tidak lancar seperti itu. Saya benar dihabisi oleh beliau. Tapi ternyata teman saya itu justru yang tidak lolos seperti itu. Ya. Jadi itu menandakan bahwa kita nggak ada yang tahu ya. Jadi negara itu sudah memberikan akses ke kita untuk mendapatkan beasiswa untuk siapapun ya. Apalagi sekarang itu banyak sekali Mas Hanif. Beasiswa itu banyak sekali. Nah, jadi negara tidak mengkotak-kotakan hanya yang pintar-pintar saja, tapi lebih tepatnya siapa yang lolos beasiswa itu yang kemudian akan mendapatkan gitu. Kita tidak tahu IP-nya berapa, karena katakanlah IP 39 itu bukan berarti dia akan lolos ketika bersanding dengan IP 3,1 atau 3 seperti itu. Nah, jadi yang jelas kategorinya memenuhi, katakanlah karena gini ya, mungkin gini, beasiswa itu kan nanti ada kayak misal katakanlah ikatan ya, jadi ada ikatan atau ada yang benar-benar ada ikatan atau terikat, ada yang memang seolah-olah ada ikatan gitu, ada tanggung jawab moral seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin apply beasiswa juga harus tahu, katakanlah kalau bahasa saya, ini tanggapan saya pribadi ya, bahasa saya itu seperti ini. Ketika kita memberikan sesuatu dengan nominal yang tidak sedikit, kita juga tidak mau rugi. Jadi kita ingin memberikan ke orang yang terbaik, yang qualified seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi biar nanti ada timbal baliknya. Ketika kemudian dia selesai menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa, kemudian dia akan mengabdi kepada negara seperti itu. Dia akan mengabdi kepada negara, dia akan memberikan yang terbaik kepada negara seperti itu. Makanya mungkin sering diistilahkan bahwa ini putra putri terbaik bangsa seperti ini. Karena apa? Karena itu pun kata-kata agar nantinya kami kembali ke negara seperti itu. Karena banyak sekali kasusnya teman-teman beasiswa yang memang akhirnya tidak kembali ke negara karena memang katakanlah di negara tujuan studinya itu sangat menjanjikan, bla 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 itu. Jadi seperti itu. Jadi something to clarify. Jadi negara benar-benar memfasilitasi kita semua untuk beasiswa, tidak pandang, tapi ya itu balik lagi. Jadi siapa yang lolos seperti itu. Jadi kita nggak tahu apakah dia itu masuk prestasi, dia itu wisudawan terbaik dan lain-lain, kita nggak tahu. Itu seperti itu. Oke, baik. Mau dilanjut Kak Omar? Pertanyaan yang lainnya? Pertanyaan selanjutnya, bentar. Wah, pertanyaannya panjang sekali. Biar agak urut ini jadi agak enak. Enggak ini. Ini ya. Mas Alfayed. Ini tapi privately nih. Bagaimana cara kita mengimbangi kegiatan? Oh, ini sudah ini tadi. Mengimbangi kegiatan kampus dengan berorganisasi, karena terkadang adanya sesuatu kegiatan berorganisasi dapat menghambat perkuliahan.
ini ya mungkin satu hal yang tadi tertinggal yang ingin saya sampaikan bahwa apa ya? Salah satu hal yang benar-benar saya yakini itu apa? Ketika kemudian kita melakukan hal positif atau di sini dalam konteks kita membantu orang dalam mensukseskan organisasi, kita juga akan dibantu urusannya. Dan itu sangat-sangat saya rasakan sekali ketika kemudian dulu katakanlah saya harus lembur organisasi, harus lembur untuk kegiatan dan besoknya ada ujian dan alhamdulillah digampangkan seperti itu. Entah kemudian digampangkan atau seperti apa, tapi alhamdulillah ada saja itu. Dan itu ternyata diyakini oleh banyak orang ya, termasuk kemarin ketika kemudian saya menghadiri acara rapat kerja teman-teman LPDP UGM, saya sharing dengan ketua LPDP UGM. Beliau pun menyampaikan bahwa ya ini merendahnya beliau, tawadunya beliau, bahwa beliau menyampaikan bahwa saya itu sebenarnya nggak pinter-pinter banget mas, tapi saya itu suka bantu orang dan akhirnya urusan saya pun dibantu. Kenapa saya mau menjadi ketua LPDP di UGM dengan warga yang terbanyak? Jadi warga anak LPDP terbanyak itu sedunia itu di UGM itu. Jadi beliau mau menjadi ketua LPDP di UGM karena beliau kesusahan di akademik. Jadi akhirnya beliau memilih untuk membantu banyak orang biar urusannya digampangkan nantinya. Dan kemarin alhamdulillah katanya IP-nya tertinggi waktu semester kemarin. Padahal beliau katanya nggak pahamnya beliau nggak paham, tapi beliau lulusan STAN, S1, S2 UGM, S3 UGM. Nah kemudian ini satu lagi, Miftahuddin dari Mas Miftah. Orang-orang belajar pada zaman sekarang tidaklah seserius orang-orang belajar pada zaman dahulu, dan dengan kata lain orang-orang zaman sekarang belajar hanyalah sekedar formalitas belaka. Itulah paradigma kebanyakan orang. Pertanyaannya, apakah bisa dibenarkan anggapannya mengatakan bahwa lebih baik langsung kerja daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya hanya untuk formalitas belaka? Ini sebenarnya anggapan ya, orang-orang belajar pada zaman sekarang tidaklah seserius orang-orang belajar pada zaman dahulu. Jadi kenapa kemudian ada anggapan seperti itu? Karena kalau menurut saya pribadi itu karena sekarang itu kita dimanjakan seperti itu. Jadi kalau orang-orang dulu itu untuk sekolah SD aja harus mengarungi sungai, melewati hutan mungkin ya, dan lain-lain. Nah kalau misal sekarang kita di satu desa aja mungkin ada 2 SD, di satu desa ada 2 SMP, jadi enak sekali. Dulu pakai sepeda, sekarang pakai motor. Dulu pakai angkutan umum, sekarang ada yang pakai mobil, seperti itu. Dan menurut saya itu adalah anggapan ya, dan nyatanya sekarang masih banyak sekali kok orang-orang yang kemudian masih belajar dengan serius, itu masih banyak sekali. Jadi saya tidak membenarkan itu ya, karena mungkin dulu pun ada orang-orang yang mohon maaf kurang serius dalam belajar, dulu pun ada, tapi karena kita hidup sekarang, jadi kalau misal ada kesalahan sedikit dibawa-bawa seperti itulah sekarang kayak gini. Bahkan ini ya saya katakan ke teman-teman yang ada di sini bahwa saya pun ketika menyampaikan ke teman-teman saya yang mau lanjut S2 ya, adik-adik tingkat saya dan teman-teman saya yang mau lanjut S2, saya katakan kalau misal teman-teman itu mau hanya untuk nyari titel atau katakanlah gengsi atau apa, lebih baik jangan, karena tanggungannya agak berat, jadi tugas-tugasnya banyak dan lain-lain. Jadi lebih baik untuk tidak. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman merasa masih bodoh, silahkan belajar lagi seperti itu. Dan ini anggapan untuk bekerja saja, langsung kerja daripada melanjutkan pendidikan. Sebenarnya ini balik ke kebutuhan dan cara pandang. Kalau misal memang teman-teman merasa cukup dengan apa yang didapat sekarang, silakan untuk kerja seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa kurang, merasa masih bodoh, masih kurang secara akademik, silakan belajar dulu seperti itu untuk biar lebih matang ketika bekerja seperti itu. Silakan dilanjut Kak Asya. Oke, baik. Kak Asya boleh lanjut. Nah, oke, jadi ini ada pertanyaan, dalam nilai organisasi, lebih baik organisasi yang dimana potensi kita unggul di dalamnya, atau organisasi yang kita suka tapi potensi kita nggak terlalu menonjol dalam organisasi tersebut. Jadi kalau menurut aku pribadi, itu balik lagi ke masing-masing dari orangnya. Kadang ada
yang merasa nggak betah gitu, nggak betah. Jadi kalau misalnya orang itu udah tidak betah atau seperti itu, lebih baik kalau menurut saya milih apa yang kita sukai, walaupun potensi kita nggak ketika itu potensi kita tidak terlalu menonjol gitu. Karena menurut sekecil apapun potensi yang ada itu bisa kita asah, kita pelajari ketika berorganisasi itu. Kemudian ada juga di sini antara potensi kita yang unggul di dalamnya dan potensi yang tidak terlalu menonjol itu, menurut saya tidak ada yang lebih baik atau tidak lebih baik. Jadi itu bagaimana setiap individu itu menyikapi dari potensinya yang unggul atau tidak unggul gitu. Terus selanjutnya langkah apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang yang punya sifat introvert yang ingin aktif dalam berorganisasi. Kalau menurut saya kan setiap orang punya sisi introvert dan extrovert, yaitu bagaimana dari setiap orang itu mana yang lebih menonjol. Ya, jadi kalau misalnya emang benar-benar ingin sekali untuk berorganisasi, berarti kita harus punya pertama komitmen kita ingin istilahnya mencoba sesuatu hal yang baru, ingin keluar dari zona nyaman kita. Jadi langkahnya itu pertama kita harus, kalau sudah berkomitmen itu mulai mencoba segala peluang yang ada, sambil kita mempelajari skill-skill yang harus kita pelajari untuk mencapai tujuan yang mau kita ambil gitu di organisasi itu. Terus juga bisa kalau misalnya misal tidak pandai atau tidak percaya diri berkomunikasi, kan bisa kita mencoba misalnya di bagian editing atau sesuatu yang tidak terlalu banyak kita berbicara di depan umum gitu. Oke, lanjut ke Kak Umar ya. Oke. Iya. Ya, ini dari gadis Nurmalita. Bagaimana cara kita untuk tidak larut ya memperhatikan orang lain kan saat kita menyatakan sebuah pendapat di depan atau dalam suatu komunitas tertentu, pasti banyak sekali pendapat yang berbeda dari masing-masing orang, dan sering kali kita melihat ada ungkapan semuanya tergantung kepada diri masing-masing atau semua kembali pada dirinya masing-masing. Menurut kamu Umar, apakah hal tersebut malah memper? Gini ya teman-teman. Jadi gimana ya? Kalau bagi saya pun dulu mungkin pernah di posisi di mana saya terlalu memikirkan kritikan orang ya, atau ketika kemudian pendapat kita tidak diterima itu kemudian kita terfikirkannya lebih ke overthinking ya. Jadi kayak misal, wah saya salah apa ya, wah saya ini apa ya, wah saya ini apa ya, apalagi kalau misalnya di komunitas baru seperti itu. Nah, kalau bagi saya sebenarnya karena kita masih belajar ya, balik lagi karena kita tuh masih belajar, jadi jelas tetap ada kritik, tetap ada saran seperti itu. Jadi kalau bagi saya, kalau misal selagi kritik itu bagus, kritik itu membangun, maka ya terimalah gitu loh. Karena kita di situ belajar gitu loh. Kita di situ belajar, kita tidak mewajibkan diri kita. Nah, di sini nih, ini satu hal yang benar-benar saya pelajari dari guru saya ya. Salah satu orang di Kementerian Keuangan. Beliau itu menyampaikan bahwa ketika kita ikut organisasi itu salah satu kuncinya yaitu ikhlas gitu. Nah, ikhlas di sini saya mengartikannya juga ketika kemudian pendapat kita tidak diterima, ya sudah, kita pun terima gitu loh. Jadi kita jangan sampai ada niatan agar kita itu ingin selalu didengarkan seperti itu. Tadi yang sempat saya singgung yaitu kita harus punya sikap leaderless ya. Ketika kemudian ternyata katakanlah misal saya menjadi ketua, kemudian yang saya sudah menyatakan usulan saya, kemudian ada anggota ya, bukan pengurus inti, bukan kadif atau bukan koordinator,
katakanlah dia itu anggota gitu, mengusulkan, dan ternyata usulan anggota saya itu jauh lebih bagus ya, tidak hanya lebih bagus tapi jauh lebih bagus daripada saya gitu. Nah, ketika kemudian saya sudah belajar lebih, maka saya akan menerima usulan itu. Tapi ketika kemudian tidak, maka saya akan malu saat itu. Jadi saya akan kemudian merasa, loh, kok teman-teman lebih menerima usulan ini, apa ada yang salah dengan saya, kok saya merasa nggak pantas jadi ketua dan lain-lain. Nah, sikap itu berarti kita itu belum ikhlas ketika kita ikut organisasi seperti, dan kita belum belajar banyak seperti. Dan saya pernah ada di fase itu gitu. Jadi ketika kemudian saya merasa I feel like I am the one gitu ya. Jadi saya seolah-olah merasa kayak saya yang paling ini, saya yang paling ini. Bahkan katakanlah dulu waktu di S1 pun saya nggak, saya mungkin agak songong waktu itu. Jadi kayak saya nggak mau ikut BEM baik fakultas maupun BEM universitas. Kenapa? Karena dengan saya ikut di HMJ dan atau HIMA saja, ya dengan beberapa organisasi yang lain ya UKM, itu pun saya sudah sangat dikenal oleh orang-orang seperti itu. Jadi saya waktu itu tidak mau ikut organisasi yang lebih besar karena saya waktu itu merasa seolah-olah kayak cukup dihormati dengan posisi saya. Bahkan saya mungkin lebih dihormati daripada teman-teman yang di BEM universitas. Tapi waktu itu saya merasa kayak songong dan bangga, tapi ternyata oh iya ya, ketika kemudian saya bertemu dengan banyak orang, saya ketemu ikut organisasi lain, kemudian ngobrol berdiskusi dengan orang-orang, baru ternyata banyak insight, banyak masukan-masukan yang saya dapat, dan ternyata oh saya masih perlu banyak sekali belajar seperti itu gitu ya. Jadi kritikan selagi itu membangun, ya nggak apa-apa, kita harus terima itu seperti itu. Dan kita akan banyak belajar ketika kita mengosongkan gelas kita. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian pertanyaan Mbak Rina Maula. Kak Umar, beberapa orang ada yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Pertanyaannya, bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa untuk meyakinkan mereka bahwa pendidikan itu penting? Wah, ini susah sekali nih. Ya ini agak susah ya. Jadi kita tidak bisa, kalau saya sarankan dan saya sangat memegang teguh untuk tidak menggurui ya. Jadi saya sarankan ke Mbak Rina pun, walaupun kemudian mungkin Mbak Rina mungkin udah katakanlah kuliah sudah semester akhir, kemudian dengan nilai yang sangat bagus, itu kalau bisa jangan sampai menggurui lingkungan kita seperti itu, lingkungan. Jadi lebih ke ambil aksi saja kalau misal memang ada acara apa, ada kegiatan apa. Jujur saya pun di rumah ini ya, saya mungkin punya kepribadian ganda ya. Jadi saya ketika di luar saya jadi ekstrovert sekali, saya aktif ini itu dan lain-lain. Saya hanya stay di rumah, seperti saya tidak kemudian menunjukkan bahwa saya mahasiswa dan lain-lain. Tapi ketika kemudian ada kegiatan apa-apa, saya usahakan untuk ikut seperti itu. Tidak kemudian untuk menampilkan diri, tapi lebih ke saya mencoba berbagi, dan ternyata memang agak susah ya untuk kemudian menyesuaikan dengan lingkungan kita seperti itu. Jadi kalau bisa Mbak Rina lebih ke ambil peran di lingkungan, atau di lingkungan yang tadi orang-orang belum menganggap bahwa pendidikan itu penting. Dari mengambil peran itu, entah kemudian katakanlah di Agustusan atau apa, itu pun akan memperlihatkan kemudian oh ternyata si A itu cekatan ya, si B itu ini ya, dan lebih tertata ya, karena jelas kita nggak bisa menafikan ya, akan tetap berbeda ketika kita itu pernah ikut organisasi, pernah belajar di sekolah, pernah belajar di universitas dengan teman-teman yang mungkin tidak seberuntung kita, itu akan tetap berbeda ketika kemudian kita handle event, kita nggak serugul-serugul, kita lebih tertata, kita lebih rapi. Nah, itu lebih ke situ. Karena akan susah ketika kemudian kita menjelaskan bahwa pendidikan itu penting, ini akan sangat susah di lingkungan. Kalau misal di sini konteksnya di kampung ya, di desa, seperti saya pun hidup di desa. Itu 2 pertanyaan. Mungkin bisa lanjut dulu ke Kak Umar dulu, soalnya Kak Asya lagi mempersiapkan pertanyaannya yang lain. Oh iya. Tadi sampai mana nih?
sudah, garis bina sudah, kemudian ini maistik ulfa sifah. Nah, sebagai leader dalam organisasi terkadang ada beberapa sifat merasa, salah satunya merasa memiliki bahwa organisasi tersebut hanya milik leader. Bagaimana kita misal sebagai anggota menghadapi pemimpin yang seperti itu, atau hal apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi pemimpin seperti itu. Terima kasih. Gini ya teman-teman, jadi ini lebih ke komitmen. Dulu ketika saya awal sekali ikut organisasi di apa namanya di SLTA, di Aliyah, di Madrasah Aliyah. Salah satu senior saya menyampaikan hal yang sangat bagus sekali dan saya masih ingat sekali sampai sekarang. Dia menyatakan bahwa organisasi itu berasal dari kata organ. Walaupun saya kurang tahu ya apa kata dasarnya organ atau bukan. Tapi itu analogi yang cukup bagus menurut saya. Jadi dia menyampaikan bahwa organisasi itu berasal dari kata organ. Ketika kemudian kita punya dua tangan, kemudian kita bekerja hanya dengan satu tangan, apakah kita bisa? Bisa, tapi kurang maksimal. Ya, kurang maksimal. Nah, ketika kemudian kita punya dua kaki dan kita berjalan dengan satu kaki, apa kita bisa? Bisa. Tapi mungkin kurang seimbang seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara organisasi dengan organisasi dengan sebuah perusahaan atau instansi ya. Jadi leader itu berbeda dengan bos. Ya, Mbak Maistik, leader itu berbeda dengan bos. Ketika leader itu ya seharusnya kita berjalan berdampingan dengan teman-teman. Kita mengarahkan teman-teman kita. Kita mengarahkan teman-teman kita seharusnya seperti apa, kemudian baiknya seperti apa, menunjukkan bukan menyalahkan, membimbing bukan menyuruh seperti itu. Jadi itu hal yang perlu sekali dimiliki oleh oleh kita karena masing-masing kita adalah sebenarnya leader ya. Nah, kemudian ketika kemudian kita menemukan leader kita yang seperti itu, kita nggak bisa terlalu berekspektasi bahwa akan selalu membimbing kita itu kita nggak bisa rata nyatanya. Saya ikut ada ketua yang memang kurang bisa merangkul itu tetap ada. Dan bagaimana caranya? Karena sekali lagi kita organisasi, kita itu asasnya asas musyawarah. Jadi biasakan ketika ada apa-apa kita musyawarahkan, tidak kemudian kita gerundel di belakang seperti itu. Atau cara terampuhnya itu apa? Kita mendekati orang yang paling dekat dengan dia, dengan si ketua itu, dengan ketua itu kemudian mencoba untuk membahas keluhan dari teman-teman atau anggotanya. Kita sampaikan baik-baik ke dia. Kalau misal memang ketua itu bisa diajak diskusi, seharusnya bisa ya. Tapi kalau misal memang tidak bisa, maka kita dekati orang terdekatnya, kemudian kita sampaikan keluhan anggota-anggotanya, karena kita nggak bisa hanya mengandalkan ketua atau pengurus inti saja. Kita tetap butuh anggota, ya. Karena saya waktu di berkesempatan waktu ngajar di Madrasah Aliyah, saya jadi pembina di organisasi. Saya menyampaikan ke anak-anak bahwa sehebat apapun sebagai ketua, tetap kamu nggak bisa kerja, kegiatanmu nggak bisa sempurna, kegiatanmu nggak bisa maksimal ketika perlengkapan tidak kerja seperti itu. Jadi tetap semuanya itu dibutuhkan. Karena sekali lagi tadi organ tetap bisa terlaksana tapi kurang maksimal seperti itu. Jadi kalau bisa didiskusikan karena asas dalam berorganisasi itu asasnya asas musyawarah. Jadi harus benar-benar dijunjung tinggi itu asas musyawarah itu. Itu. Oke, mungkin geser ke Asya lagi dulu. Ya, oke. Jadi ini tinggal 3 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan yang pertama itu dari Ibnu Afandi. Hal utama yang membangun pribadi atau kelompok dalam organisasi. Karena kalau menurut saya, kalau dalam organisasi itu kan banyak banget berbagai macam sifat-sifat orang gitu. Jadi di sana kita dan pendapat yang berbeda-beda. Idenya juga banyak. Jadi kita di sana itu yang paling utama dalam membangun itu adalah harus adanya toleransi dan saling menghormati dari ide dan pendapat dari masing-masing
orang dalam kelompok di organisasi tersebut. Kemudian kita harus menaruh kepercayaan terhadap masing-masing orang tersebut karena balik lagi di toleransi itu kita juga selain toleransi kita harus menaruh kepercayaan. Jadi itu juga jadi salah satu yang penting. Yang ketiga itu adalah setelah kita menaruh kepercayaan, kita harus juga mengapresiasi. Jadi menurut aku 3 hal penting itu adalah toleransi, kepercayaan, dan apresiasi dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu dari Muhammad Makinun Amin. Lulusan sarjana begitu banyak di Indonesia, tapi masih banyak yang menganggur diri. Padahal di pelosok negeri, terutama yang semakin jauh dari perkotaan, masih sangat dibutuhkan tenaga pendidik. Gimana kita menyikapi fenomena tersebut? Jadi kalau misalnya kita melihat banyak sarjana yang menganggur diri, itu kan sesuatu yang general ya, dan setiap orang tuh punya cita-cita atau dream job-nya sendiri, dan dari kita bisa melihat hal ini, bagaimana kita menyikapinya, berarti kalau kita udah melihat, berarti kita punya awareness terhadap hal tersebut. Nah, jadi gimana caranya kita itu bisa menyikapinya ini, sebenarnya balik lagi sama masing-masing individunya gitu ya. Dengan kita udah memiliki awareness ini, otomatis ada keinginan dari diri kita sendiri buat ikut andil dalam berpartisipasi untuk menumbuhkan, memberdayakan pendidikan di Indonesia dengan misalnya ikut andil menjadi tenaga pendidik ataupun hal seperti itu, atau juga bisa sosialisasi, itu juga bisa. Terus yang terakhir, sebentar, dari Aji Nurrahman, berdasarkan pengalaman kakak, bagaimana tujuan pemberdayaan dalam bidang pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan serta indikator keberhasilan dari pemberdayaan pendidikan tersebut. Kalau dari pengalaman, berdasarkan pengalaman aku sendiri, tujuan aku tadi kemarin yang menjadi pengajar dalam bidang pendidikan itu, tujuannya kan agar siswa-siswanya itu bisa meningkatkan skill dalam berbahasa. Kalau dari pengalaman saya, itu bagaimana tujuannya itu agar mereka bisa memiliki skill itu, agar setidaknya mereka memiliki dasar untuk bisa berbicara dan mengerti bahasa Inggris gitu. Nah, terus dari indikator keberhasilannya itu, bahwa nantinya outputnya adalah mereka bisa menerapkan skill yang dia punya dan juga potensi yang dimiliki gitu, masih bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Seperti itu. Jadi dari saya sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab. Oke, terima kasih Kak Asya. Dan selanjutnya buat Kak Umar. Mungkin buat Kak Umar, ada 10 menit lagi untuk menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau dari kalian merasa pertanyaannya belum terjawab, silakan chat admin Kak Sazi nanti dibagikan di grup. Untuk Kak Umar, silakan ya, 10 menit. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dengan agak sedikit cepat ya. Dari Nur Hafif Sulaiman, Kak Umar, bagaimana cara menyikapi sikap orang tua yang bilang kepada anak perempuannya kalau pendidikan bagi wanita itu tidak penting, kalau wanita ujung-ujungnya bakalan di dapur. Ini juga pertanyaan yang terkesan sederhana tapi sebenarnya sangat susah sekali karena meyakinkan orang tua itu sangat susah sekali. Jadi kalau bisa teman-teman itu kalau bagi saya pribadi ya, saya pun sebenarnya ya
berada di lingkungan yang seperti itu, ya, berada di lingkungan di kampung, di mana masih sedikit sekali sarjana. Jadi gimana caranya meyakinkan orang tua dengan berdiskusi yang jelas, dengan berdiskusi, dan saya mengambil role model Mbak Mas Nur Hafid Sulaiman. Jadi saya mengambil role model siapa yang dijadikan role model saya dan mungkin Mbak atau Mas ini silakan ambil role model yang benar-benar memang orang tua bisa menerima seperti itu. Jadi katakanlah kita tahu ya namanya Maudy Ayunda itu seperti apa cerdasnya, tapi tidak mungkin kita mengambil role model itu dia karena Maudy Ayunda itu ya sudah agak kurang logis untuk dijadikan role model ya untuk kemudian di kamu. Kenapa? Karena role tidak logisnya bukan karena kita nggak bisa mencapai seperti dia, tapi lebih karena kita itu beda konteks seperti itu. Jadi kalau bisa cari role model untuk disampaikan ke orang tua itu benar-benar yang memang satu konteks. Jadi yang sama-sama hidup di kampung, kemudian bisa berkembang, bisa benar-benar berproses dengan baik. Katakanlah misal untuk perempuan, mungkin kalau misal teman-teman masih ingat itu Mbak Raini lulusan UNES, ya Mbak Raini lulusan UNES yang putri dari tukang becak itu yang kemudian beliau S2 di luar, S3 di luar, itu benar-benar bisa sekali dijadikan role model dan itu konteksnya mungkin sama sekali, maksudnya benar-benar sama atau masuk sekali ke ke kita yang memang orang-orang katakanlah dari keluarga biasa atau dari keluarga yang memang di kampung seperti itu. Itu ya. Kemudian dari Mas Dimas Ahnan Azam, dalam berorganisasi seringkali terjadi perdebatan dalam menentukan struktur organisasi tersebut. Terkadang ada seseorang yang sangat menginginkan suatu posisi dalam struktur itu, sedangkan anggota lain. Nah ini ya saya kenal dengan Mas Dimas Ahnan ya. Untuk perdebatan itu pasti ada dan harus ada. Kalau menurut saya di organisasi itu harus ada perdebatan. Kenapa? Karena dari perdebatan kita bisa belajar untuk berargumen dan kita bisa belajar untuk menghargai dan kita bisa belajar untuk kita menghargai satu sama lain dan kita menghargai hasil keputusan dari perdebatan itu. Nah, perdebatan yang ada di tingkat sekolah ya, di tingkat SLTA itu masih jauh sekali untuk disandingkan dengan nanti ketika teman-teman itu masuk di perkuliahan benar-benar sampai saling menjatuhkan, saling teror ketika kemudian sudah bicara masalah politik ya, masalah politik atau organisasi di kampus seperti itu. Jadi untuk perdebatan jelas harus ada, tapi untuk kemudian menyelesaikan itu kita sekali lagi balik ke musyawarah, karena musyawarah itu terkesan simpel ya sederhana, tapi itu sangat susah sekali untuk menyatukan satu visi misi untuk menghasilkan mufakat, itu sangat susah sekali. Jadi kalau bisa dimusyawarahkan, kemudian kenapa dia itu tidak memenuhi kriteria disampaikan, tidak hanya gerundel di belakang saja seperti itu. Itu. Kemudian dari Mas Wahyu Adinugroho, bagaimana cara membangun hubungan yang mutualisme, hubungan yang saling bermanfaat satu sama lain dan tidak ada hubungan toksik. Kalau ini saya katakan kita nggak bisa dengan waktu yang singkat untuk tahu bahwa kita bakalan simbiosis mutualisme ya. Termasuk saya dulu pun ikut organisasi hampir satu periode, saya di tahun setengahnya ya, di setengah tahun selanjutnya kemudian saya baru tahu teman-teman saya benar-benar, oh iya teman-teman saya itu baru satu visi misi gitu. Karena waktu itu saya terbawa dengan kata-kata budaya di pondok yang kemudian belum terbiasa dengan laki-laki perempuan. Jadi ketika kemudian rapat, kemudian saya hanya say hi, ketika sudah selesai saya say hi dari jendela, saya pulang ya kayak ini. Jadi saya benar-benar jarang sekali ngumpul dengan teman-teman karena saya masih masih inilah katakanlah belum move on ya. Kemudian ketika sudah benar-benar kerja bareng di ospek itu benar-benar kita capek bareng, kita ngangkat-ngangkat bareng dan lain-lain. Di situ saya baru benar-benar merasakan oh ya teman-teman saya itu ternyata positif ya. Jadi butuh waktu yang cukup lama Mas Wahyu untuk kemudian tahu bahwa oh teman kita itu mutualisme yang bukan toksik ya. Dan ketika kemudian toksik pun kalau bisa kita yang mempengaruhi dia agar baik, bukan kita yang tertoksik ya, kita yang terbawa kurang baiknya seperti itu. Jadi butuh waktu yang cukup lama dan kita lihat background-nya lah. Kalau sebenarnya kalau misal teorinya itu ya kita lihat lingkungannya dia siapa saja, tapi kan agak susah seperti itu. Kemudian
Dian Hidayat Putri, Kak Umar, bagaimana kita berorganisasi dan tidak sesuai dengan potensi kita. Tadi kayaknya sudah dijawab sama Kak Asya ya. Jadi di organisasi itu kita belajar banyak hal. Jadi kalau misal kita fokusnya di bidang kita, maka kita berkembangnya akan sedikit ya. Sudah, kita berkembangnya hanya di bidang kita. Tapi kalau misal kita itu lintas bidang, maka kita akan belajar banyak. Dan dulu pun ketika kemudian saya di kepengurusan di organisasi, saya mencoba untuk ketika saya berada di di pengurus inti, saya mencoba untuk switch terus anggota-anggota agar mereka merasakan yang biasa di acara, kemudian mereka merasakan perlengkapan di humas dan lain-lain, biar sama-sama belajar seperti itu. Kemudian Dian Septi ini privately, sama Kak, saya juga jadi introvert ketika di lingkungan rumah, tapi beda lagi jika di luar, entah canggung gitu Kak. BTW saya Eca Ukris, hai. Nah, salam kenal ya, salam kenal. Kemudian Fat, ini privately juga, bagaimana cara kita mengembangkan potensi dan bakat yang kita miliki, tapi lingkungannya tidak mendukung potensi kita yang kita miliki. Sekali lagi, kita agak susah kalau misal mengembangkan bakat sendirian. Termasuk kayak misal katakanlah kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Banyak yang tanya gimana caranya mengembangkan bahasa Inggris, gimana cara kayak ini. Ketika kemudian kita nggak punya partner untuk speaking, susah sekali ya. Jadi kita tetap Mas Fat, jadi kita harus tetap nyari lingkungan, kita harus nyari teman ya, harus nyari teman. Banyak-banyak gabung ke komunitas ya. Kalau saya sarankan banyak-banyak gabung ke komunitas, perbanyak teman. Di situ kita nanti lama-kelamaan akan menemukan, oh iya, si A ternyata satu frekuensi dengan saya, seperti itu. Jangan menutup diri ya, jangan kemudian langsung ngejudge bahwa terlalu susah untuk mengembangkan bakat saya, itu jangan seperti itu. Itu. Kemudian Agnesa Salsafila, mungkin kita semua sudah terbiasa bahkan sangat aktif dalam berorganisasi di sekolah, tapi bagaimana membawa kemampuan kita ke ranah masyarakat? Karena biasanya kita tidak bisa bergerak jika sudah dihadapkan dengan masyarakat langsung. Ya, ya. Ini juga ini ya kegalauan saya sebenarnya. Ini sudah jam 4 ini Mas Gali, gimana? Tinggal satu pertanyaan ini. Nggak apa-apa Mas. Ya. Masih di ini. Oh iya, ya. Ini juga sebenarnya kegalauan saya. Ini jangan lupa SS-nya nanti. Bentar lagi. Apa namanya? Saya jujur baru benar-benar katakanlah mengambil peran di rumah itu baru ini di pandemi ini, karena sebelumnya saya jarang sekali di rumah. Katakanlah saya dari SLTA, kemudian S1, kemudian kerja, kemudian lanjut S2. Saya nggak di rumah paling seminggu 2 minggu, dan ketika kemudian di rumah liburan seperti itu, biasanya saya habiskan beberapa waktu dengan keluarga, jarang sekali ikut kumpul-kumpulan seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk gabung, saya mendatangi undangan-undangan kumpulan di masjid, karena kebetulan ini juga momennya di Ramadan, kemudian di sini juga bersama teman-teman kami membangun TBM, ya, jadi untuk TBM alhamdulillah karena teman-teman sebaya jadi agak bisa mengaudisikan, tapi ketika kemudian rapat bersama orang-orang tua ya itu agak sedikit susah untuk kemudian berdiskusi dengan beliau-beliau, dan mau tidak mau ya tadi kita mengosongkan gelas kita seperti. Jadi kita mencoba untuk masuk ketika rapat, kita berikan hal yang solutif seperti itu, jangan bertele-tele dengan menyesuaikan konteks yang ada di situ seperti. Jadi kita nggak bisa kemudian sangat-sangat perfeksionis ketika kemudian di masyarakat kita kemudian ya misal katakanlah kita bicara tentang COVID seperti itu. Kita bicara tentang COVID, kita ada rapat bersama orang-orang pengurus musola, pengurus di desa, kemudian kita menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian itu kalau misal kalau misal jamaah itu harus pakai masker, kemudian harus pakai jarak setidaknya 1 meter dan lain-lain. Kita harus menyesuaikan. Kita kemudian memang tidak memungkinkan untuk dilakukan seperti itu, ya baiknya tidak usah seperti itu. Jadi kita sampaikan yang memang memungkinkan saja seperti itu, karena memang nyatanya untuk kemudian mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat di sekolah atau di perkuliahan itu
tidak semudah atau tidak sederhana itu. Itu adalah bekal ya, itu adalah bekal. Itu adalah bekal yang kita dapat di kampus, di sekolah. Nah, kemudian nanti pengaplikasiannya itu kita tetap menyesuaikan dengan konteks. Sama seperti kita belajar di sekolah kan. Kita belajar di sekolah, kita belajar yang namanya husnuzon, suuzon, adu domba dan lain-lain. Nyatanya ketika kemudian kita sehari-hari, kita pun masih melakukan itu. Jadi kita agak susah. Itu tidak hanya tentang organisasi ya, tapi juga tentang kemudian ilmu agama. Ketika kemudian kita melihat katakanlah mohon maaf orang yang tidak berkerudung itu aurat dan lain-lain. Untuk mengingatkan itu pun susah. Apalagi kemudian kita ingin mengajak bapak ibu di lingkungan kita untuk kemudian benar-benar perfeksionis sesuai dengan apa yang kita konsep dan lain-lain itu. Kalau misalnya di masyarakat lebih ke yang penting jalan. Nah, di sini peran kita itu agar tidak kemudian benar-benar yang penting jalan itu seperti apa, biar agak terkonsep itu seperti apa, takbir keliling biar nggak yang cuma rame-rame saja itu seperti apa, seperti itu. Kemudian sosialisasi itu seperti apa, lomba Agustusan biar sesimpel inilah, katakanlah pagi itu rame, kemudian siang itu panas, pagi itu masih agak sepi, katakanlah kalau misal kita bicara di daerah saya misal di Brebes pagi itu orang-orang banyak yang ke sawah. Jadi ketika pagi itu lombanya untuk anak-anak seperti itu. Kemudian siang itu lombanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu. Nah, itu pun salah satu konsep organisasi yang kita bawa. Itu konsep kecilnya. Konsep organisasi tidak kemudian yaudah pagi ini, siang ini sehari ada 10 lomba tapi tanpa konsep itu justru tidak bagus itu. Itu kita sangat mengindahkan sekali, berarti kita sangat benar-benar sangat mengabaikan sekali konsep-konsep yang ada di organisasi seperti itu. Ini ada satu privately nih saya baca ya. Kita dapat teman. Kak Umar, mungkin bisa dijawab lewat grup diskusi ya, soalnya waktunya sudah sangat terbatas karena kita hanya dibatasi sampai 6.15. Jadi mungkin bisa dijawab lewat WhatsApp grup. Oke. Selanjutnya terima kasih buat Kak Umar dan Kak Asya yang sudah mengisi materi pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya teknis kegiatan diskusi lewat grup WhatsApp akan dijelaskan lewat grup sendiri nanti. Oke. Untuk sekarang silahkan buka kameranya masing-masing ya, karena kita mau sesi foto bersama untuk dokumentasi, karena ini akan dilaporkan ke ASEAN Youth Organization. Saya minta bantuannya untuk membuka kamera semua ya. Silakan. Masih menunggu ya untuk membuka kamera semua. Tidak usah rapi-rapi, nggak apa-apa. Asalkan yang penting dibuka aja kameranya. Oke, sebentar. Bisa dimulai Kak Apri? Sebentar ya. Bagaimana? Proses, Kak. Oke, proses. Untuk semuanya, silahkan pasang wajah senyum sumringah mungkin ya untuk dokumentasi. Karena ini ada 4 slide ya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. 1, 2, 3. 3. Oke. Lagi. Oke, lanjut. Benar. 1, 2, 3. Oke.
Lagi. 1, 2, 3. Slide ketiga dan keempatnya ini Kak, banyak yang masih nutup video. Oh, mungkin bisa dibuka ya. 5 detik aja. 5 detik. Nah, oke kita ulang lagi ya kalau gitu ya. Oke. Biar ini, soalnya slide-nya kan sering pindah-pindah. Jadi biar semuanya kena, kita ulang lagi ya. Oke. Sebentar, Kapri, saya mau ini dulu instruksi ke teman-teman. Instruksi ke teman-teman. Jadi karena ada 4 slide, jadi kita 4 gaya, oke? Oke, boleh, Oke. boleh, boleh. Dimulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Lanjut Kapri. Oke, next. Ya, next. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Oke, next. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih kakak semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pada sore hari ini. Untuk sertifikat, insya Allah akan dibagi 2 minggu lagi. Dan untuk pemberitahuan, World Talks kedua akan dilaksanakan pada 30 Mei yang akan diisi oleh kejutan nanti. Intinya stay tune di Instagram We Are Leaders. Terima kasih buat Kak Asya dan Kak Umar sekali lagi dan semua peserta pada sore hari ini, dan kami dari We Are Leaders mengucapkan banyak-banyak minta maaf pada kalian jika acara kali ini kurang tertata. Dan yang terakhir, terima kasih banyak semuanya. Dari kami We Are Leaders cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Gua mana? Ini. Gak pada bikin matiin ya?